Halo teman-teman FH, selamat datang di Suara Puan. Finally, Suara Puan tayang untuk pertama kalinya loh. Biar kita makin kenal, baiknya perkenalan dulu kali ya kak. So, saya Alvita Dwi Safitri, saya dari Departemen Pemberdayaan Perempuan Fakultas Hukum. For your information, Suara Puan ini adalah podcast dari Departemen Pemberdayaan Perempuan BEM FH UTM loh. Yang mana nanti kita akan BBC. Apa sih itu BBC? BBC itu bincang-bincang cantik. Nah, kenapa kok BBC? Because kita akan ditemani bersama narasumber yang cantik-cantik dan keren pastinya. Nah, kan ada pepatah nih kak, tak kenal maka tak sayang. Aku mau ngenalin dulu nih narasumber kita hari ini. Nah, di sini ada Kak Eka sebagai Wakil Gubernur BEM FISIP UTM. Halo Kak Eka, gimana nih kabarnya? Halo, alhamdulillah kabar saya baik. Boleh say hi juga dong Kak ke teman-teman. Hai teman-teman. Nah, selanjutnya nih ada Kak Linda. Nah, Kak Linda ini sebagai Wakil Gubernur BEM FEB UTM. Halo Kak Linda, gimana nih kabarnya Kak Linda? Halo, alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Nah, boleh say hi juga dong Kak ke teman-teman. Ya, hai teman-teman. Oke, gak usah basa-basi lagi gak sih Kak? Langsung saja yuk kita ke pembahasannya. Oke, jadi kita sekarang akan membahas tentang meningkatnya peran perempuan dalam roda pemerintahan di era 4.0. Nah, jika bukan karena Raden Ajeng Kartini, mungkin kita berdua tidak bisa seperti ini ya Kak. Nah, oleh karena itu kita sebagai kaum perempuan wajib meneruskan perjuangan beliau. Nah, aku mau tanya nih Kak, apa sih yang terlintas di pikiran kakak saat mendengar nama R.A. Kartini? Siapa yang menjawab dulu nih Kak? Kak Linda dulu atau Kak Eka? Kak Linda dulu deh. Ya udah. Ya, mengenai Raden Ajeng Kartini ya, kalau mendengar nama beliau langsung terlintas nih di kepala saya kalau beliau itu adalah seorang pejuang emansipasi wanita. Nah, saya itu kagum gitu ke beliau dengan pengorbanan yang luar biasa banget dari beliau. Karena berkat beliau kita bisa sekolah setinggi ini ya kak ya. Jadi saya sangat bersyukur dengan perjuangan beliau, dengan pengorbanan beliau yang sangat luar biasa ini. Dan saya kagum banget dan beliau adalah sosok yang saya patut dicontohi lah gitu. Nah, sekarang lanjut ke Kak Eka. Gimana menurut Kak Eka? Jadi kalau mendengar nama R.A. Kartini, itu yang terlintas dalam pikiran saya itu bagaimana cara kita seorang perempuan itu mengembangkan diri. Karena bisa dikatakan kita merupakan penikmat dari hasil perjuangan R.A. Kartini. Dan maka dari itu kita harus mampu mempertahankan dan juga menghargai dari perjuangan R.A. Kartini tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, R.A. Kartini ini merupakan tokoh pahlawan perempuan nasional ya Kak. Jadi beliau sudah memperjuangkan hak-hak seorang perempuan sehingga akhirnya kita dapat menikmati nikmatnya berpendidikan, berkarir dan lain sebagainya. Meskipun ada beberapa statement dari masyarakat bahwa perempuan itu masih ya tempatnya di kamar, tempatnya di sumur, tempatnya di dapur itu. Namun kita sebagai seorang perempuan itu tidak boleh terlena dengan statement tersebut. Jadi kita harus mampu mengembangkan skill kita, harus mampu mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri kita sehingga statement tersebut tidak benar adanya. Memang beliau adalah sosok yang patut kita contoh ya Kak. Nah, lalu apa saja sih Kak pengaruh sosok Kartini terhadap wanita Indonesia hingga saat ini? Oke, jadi ketika ditanya pengaruh sosok Kartini terhadap wanita Indonesia saat ini, itu Kartini itu merupakan perempuan Indonesia saat ini. Jadi meskipun R.A. Kartini itu sudah tiada, namun tidak menutup kemungkinan perjuangannya itu masih terasa sampai sekarang. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kita sudah bisa menikmati berpendidikan, berpolitik tanpa harus kita berjuang dalam emansipasi wanita. Jadi kita hanya menikmati dari perjuangan tersebut.
Dan juga sebagai perempuan Indonesia saat ini, kita harus mampu mendorong diri kita untuk meningkatkan kuantitas dan juga kualitas kita. Dan juga kita harus mampu berani bermimpi. Jangan pernah menyerah ketika mimpi kita tidak terrealisasi, dan juga jangan pernah ragu untuk berdiri di atas kaki kita sendiri, karena pada dasarnya kita sudah mampu memimpin, kita sudah mampu bersaing dengan laki-laki, dan sudah mampu menyuarakan kesetaraan. Kalau menurut Kak Linda sendiri gimana nih Kak, pengaruh sosok Kartini terhadap wanita Indonesia hingga saat ini Kak? Nah, kalau menurut saya nih ya Kak ya, perjuangan RA Kartini itu sangat luar biasa. Nah, apa yang dilakukan oleh RA Kartini ini pada masa itu sungguh sangat berdampak pada nasib perempuan Indonesia, apalagi terutama perempuan saat ini, yang benar kata Kak Eka tadi, kalau bahwasannya kita ini adalah penikmat dari perjuangan beliau. Dan mungkin kita semua udah tahu ya, pada masa itu wanita tidak hanya dapat memperoleh pendidikan hingga tingkat tinggi, tetapi status sosial wanita juga cukup rendah, bahkan dianggap sebagai kaum yang lemah dan tugasnya hanyalah melakukan pekerjaan rumah ya Kak ya. Iya. Dan dengan adanya perjuangan beliau yang dilakukan Kartini untuk membangun sekolah bagi kaum wanita pada zaman itu dan memperjuangkan kesetaraan antara pria dan wanita, membuat kaum wanita saat ini dapat merasakan pendidikan yang setara dengan pria ya Kak ya. Iya. Wanita bahkan dapat memiliki pekerjaan dan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan dapat dilihat juga pemimpin-pemimpin di Indonesia banyak sekali yang dari kalangan wanita, itu sudah sangat luar biasa ya, berkat perjuangan dari RA Kartini. Dan mungkin tanpa adanya perjuangan RA Kartini ini, nasib wanita saat ini hanyalah menjadi pengurus rumah tangga saja, dan tidak ada wanita-wanita yang berani menyuarakan pendapatnya dan menjadi pemimpin seperti sekarang ya Kak ya. Jadi emang tanpa adanya RA Kartini ya Kak, mungkin nasib wanita saat ini hanyalah menjadi pengurus rumah tangga saja, dan tidak akan ada wanita-wanita yang berani menyuarakan pendapatnya dan menjadi pemimpin. Iya betul. Nah, perempuan kan seringkali dinilai atau identik dengan 3M nih Kak, maca, masak, mana. Menurut tanggapan Kakak gimana dengan kalimat 3M itu Kak? Wah, sepertinya kalau bicara soal itu susah ya. Soalnya kalimat itu sudah tertanam di kalangan masyarakat udah sejak lama ya. Mungkin beberapa dari kalian mungkin pernah dengar ya kata gender socialization, di mana seorang anak kecil ketika dia tumbuh besar, mereka belajar dari sekitar. Tingkah laku seperti apa nih yang mungkin diterima dan dihargai oleh kalangan masyarakat, dan perilaku mana yang tidak dihargai, dan seperti itu. Dan hal ini mungkin sudah diterapkan pada kalangan perempuan ya, bahwa perempuan itu harus jadi pemberi kelahiran, karena itu adalah kewajiban bagi mereka. Dan seperti yang kakak tadi bilang, bahwasannya perempuan di sini sudah dianggap 3M, maca, masak, dan mana. Jadi hal itulah yang sekarang menjadi narasi-narasi progresif yang malah didomestifikasi seperti ini. Kita secara tidak langsung mengamini cara kerja sistem patriarki, yaitu mengkotak-kotakan dan membatasi perempuan, mengkondisikan perempuan untuk menjadi mama-mama dan untuk berkeluarga, untuk punya suami, punya anak. Karena itu balik lagi, itu adalah suatu kewajiban bagi seorang perempuan. Bahkan kita sebagai masyarakat merasa bahwa ketika perempuan itu tidak mempunyai anak, mereka bakalan dianggap seorang egois dan dianggap itu adalah hal yang salah. Bahkan ketika mereka mempunyai suatu penyakit yang mungkin tidak bisa mempunyai seorang anak, itu di kalangan masyarakat tetap saja dianggap sebuah kesalahan. Dan di sini saya tentu tidak menyalahkan seorang peran ibu ya, tapi intinya saya di sini ingin perempuan itu bisa memilih tanpa dikondisikan, tanpa dia menginternalisasi norma-norma sosial yang ada di sini. Jadi semoga sudah tidak ada lagi pemikiran-pemikiran 3M itu ya sekarang terhadap seorang wanita, karena perjuangan-perjuangan Kartini tadi sudah menunjukkan bahwa pria
pria dan wanita itu setara gitu. Jadi emang sekali jika pemikiran-pemikiran 3M itu masih ada di era sekarang gitu Kak. Nah, bahkan perempuan itu kan dulunya itu kan tidak perlu sekolah tinggi gitu ya Kak. Nah, hal itu dikarenakan banyak kebijakan yang dianggap telah membatasi hak perempuan tersebut. Nah, menurut Kak Eka sendiri gimana nih Kak? Kalau menurut kakak ya, perempuan diidentikan dengan 3M, maca, masa, mana. Saya jadi teringat tentang kisah saya sebelum masuk di Universitas Trunajaya Madura ini ya Kak. Waktu itu saya duduk dengan tetangga saya, dia bertanya habis ini kemana? Saya jawab kalau ya saya mau melanjutkan kuliah ya. Beliau bilang begini, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Ngapain sih sekolah jauh-jauh? Toh pada akhirnya kamu tempatmu tetap di dapur, tempatmu tetap di kasur, tetap di kasur. Toh pada akhirnya kamu nanti akan bekerja sebagai seorang istri yang patuh terhadap suaminya, maca, masa, mana itu. Keidentikan tersebut itu tidak bisa kita gugat. Keidentikan tersebut sudah menjadi bagian dari hidup kita. So, maca itu sepertinya sudah menjadi bagian hidup dari perempuan. Iya benar. Dan mana ini itu sudah menjadi kodrat dari perempuan. Namun masak di sini bentuk pengabdian kita terhadap suami di ranah domestik, bukan di ranah sosial. Kalau di ranah sosial ya kita sama-sama kita udah setara seperti itu. Jadi kita tidak bisa menggugat. Ini sudah menjadi fakta bagi kita bahwa perempuan itu identik dengan 3M ini. Namun hebatnya perempuan ini bisa menggugat hal tersebut dengan cara bisa mengembangkan potensinya. Saat ini perempuan sudah mulai menampakkan perannya di sosial, mulai bisa menjadi pemimpin, menjadi wanita yang berkarir di samping 3M tersebut. Seperti itu Kak. Memang ya Kak, kodrat perempuan sering disalahartikan. Jadi apa ya, mereka itu seolah-olah perempuan itu sangat terbatas, yang membuat tidak ada kesempatan untuknya dalam berkembang. Iya, benar sekali. Padahal perempuan juga termasuk calon pemimpin negara ya Kak. Setidaknya ia akan menjadi ibu yang cerdas dan berpendidikan, bahkan sebagai sekolah pertama dalam mendidik anak-anaknya kelak ya Kak. Nah, bagaimana sih Kak menjadi pemimpin untuk kita para perempuan yang sering direndahkan, yang selalu dianggap lemah? Nah, kita kan sering bilang, kamu perempuan gak cocok jadi pemimpin, lemah. Gimana nih menurut Kakak? Menurut saya anggapan tersebut bisa saja benar, bisa saja salah. Maksudnya anggapan tersebut bisa disalahkan ketika kita mampu membuktikan bahwa this is me, saya perempuan, bisa memimpin dengan kebijaksanaan yang saya miliki, bisa memimpin dan bisa mengembangkan apa yang saya pimpin itu. Dan bisa disalahkan ketika kita perempuan insecure dengan kata-kata tersebut. Kita monoton dengan kata-kata tersebut. Kita seringkali terlena dengan kata-kata tersebut hingga akhirnya kita tidak mau menjadi pemimpin. Seperti itu kan. Jadi bisa dilihat dari hasilnya, dari apa jeripayah kita, ini kita berhasil apa enggak. Nah, dari situnya dipandang. Nah, menurut Kak Linda sendiri gimana Kak? Nah, mengenai menjadi pemimpin untuk kita para perempuan yang sering direndahkan dan dianggap remeh, itu mungkin benar apa katanya Kak Eka, itu tergantung dari prinsip kita masing-masing ya. Karena di luar sana sudah banyak banget paradigma yang mengecam bahwa perempuan itu sesuatu kaum yang rendah seperti itu. Jadi untuk menjadi pemimpin kadang dianggap remeh, dan mungkin saya juga merasakan bahwasannya tidak sedikit perempuan yang cemas dengan kemampuannya sendiri ya Kak ya. Iya, Dan tidak jarang malah menganggap dirinya sendiri itu rendah dan lemah karena adanya paradigma di luar sana. Dan
perempuan, menurut saya nih Kak ya, perempuan yang berani untuk diri sendiri seringkali justru dihindari, bahkan saat sudah berhasil pun, saat sudah sukses pun, membawa manfaat bagi orang banyak pun masih terkena sindiran-sindiran ya Kak ya. Iya, benar-benar Kak. Dan saat menjadi berhasil bagi seorang perempuan bisa saja memicu hal negatif dan dianggap beginilah, begitulah, dan ditakar macam-macam. Dan tapi di sini ketika saya menjadi wagub, saya di sini sadar bahwa mari kita memulai diri sendiri. Tidak ada yang lebih tahu siapa perempuan selain kita sendiri ya kayak sebagai perempuan itu sendiri. Dan harga diri itu tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan berasal dari pengalaman atas diri kita sendiri. Jadi dari saya sendiri, terserah sih apa kata mereka ketika saya memimpin tapi direndahkan, saya itu tidak peduli. Yang penting saya sudah menunjukkan bahwa saya di sini bisa memimpin. Saya bisa melakukan dengan tindakan, bukan dengan omong kosong seperti itu Kak. Benar Kak, benar banget kata Kak itu. Jadi apa ya? Jadi kita itu bisa membuktikan kepada mereka bahwasanya kita itu bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Iya benar banget. Nah, Kakak kan sekarang menjabat sebagai wagub nih, dan otomatis menjadi wagub bukan hal yang mudah, dan tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan proker yang akan dilaksanakan 1 tahun ke depan ini. Belum lagi ditambah tugas-tugas kuliah ya Kak, yang tentunya tidak sedikit. Nah, bagi Kakak gimana sih memanajemen waktu agar semua bisa dilaksanakan secara bersama-sama? Mengingat seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang satset gitu gak sih Kak? Yang siapa dulu nih Kak? Kak Linda, oke Kak? Oke, menurut saya ya mengenai manajemen waktu itu sudah menjadi ada dalam diri kita sendiri ya, ada dalam niat kita sendiri. Jika kita menjadi pemimpin dan kita sudah mempunyai niat bahwa kita akan bisa memanajemen segala hal, entah itu masalah organisasi, entah itu masalah kewajiban kita yaitu kuliah, itu pasti kita bisa. Jadi untuk memanajemen waktu saya sudah meniatkan dari saya sendiri bahwasannya di sini saya ini niat kuliah seperti itu. Jadi apapun, entah itu tugas-tugas, itu saya kerjakan gitu. Saya tidak bisa meninggalkan sesuatu kewajiban saya demi sesuatu yang saya sudah diniatkan, saya sudah bertanggung jawab hal itu, tetapi saya malah meninggalkan kewajiban saya. Itu kan terlihat kesan sangat buruk gitu ya Kak ya. Jadi menurut saya menjadi sebuah pemimpin itu tidaklah hanya memimpin suatu organisasi, tetapi juga memimpin diri kita sendiri. Gimana kita memanajemen waktu, kita membagi semua hal. Jadi itu sangat penting buat saya seperti itu Kak. Jadi kita itu harus pinter-pinter memanajemen waktu ya Kak. Soalnya itu kan gak ada ceritanya orang sibuk Kak. Jadinya semuanya itu harus pinter-pinter memanajemen waktu. Iya, tergantung prioritas sih Kak ya. Bener banget Kak. Nah, menurut Kak Eka gimana nih Kak? Kalau menurut saya nih ya Kak, seorang pemimpin itu harus menanamkan dalam dirinya itu bahwa 1 detik yang kita lewati itu berharga. Jadi nantinya ketika kita dihadapkan dengan proker, dihadapkan dengan tugas-tugas, kita harus mampu benar apa kata Kak Linda, harus mampu manajemen waktu tersebut. Namun ketika di sini ditanyakan bagaimana caranya agar bisa dilaksanakan bersama-sama. Semua tidak bisa dilaksanakan bersama-sama karena kita tidak bisa menaiki 2 kapal dalam satu waktu. Itu udah dengan arah yang berbeda kan. Jadi kita harus punya jadwal. Ini selesainya kapan, ini selesainya harus jam segini, ini selesainya harus hari ini. Harus pinter-pinter memanajemen waktu. Ya. Jadi kita harus mempunyai list kegiatan, list tugas seperti itu Kak. Jika kita meskipun deadline-nya masih lama, tapi sekarang kita enjoy nih. Jadi kita jangan buat berleha-leha. Iya, jangan berleha-leha Kak. Jadi jadikan waktu enjoy kita itu mengerjakan hal yang belum dikerjakan, seperti Nyicil gitu ya Kak, biar nanti nggak bertuburkan gitu langsung. Ya baik.
Nah, aku mau tanya lagi nih ke kakak. Apakah menurut kakak peran perempuan dalam roda pemerintahan saat ini sangat diperlukan, Kak? Ya, sangat diperlukan. Ya sangat diperlukan banget karena seperti yang sudah kita lihat, perempuan saat ini itu sudah mulai menampakkan potensinya, baik itu di sektor ekonomi, sektor budaya, sektor politik, dan sektor-sektor lainnya. Dan juga kita sudah melihat bahwasanya perempuan itu sudah mampu menduduki bangku-bangku strategis yang ada di politik, seperti itu. Kalau menurut Kak Linda gimana, Kak? Menurut saya nih sama Jesse dengan Kak Eka, saya setuju banget bahwasannya untuk perempuan itu bisa memimpin di roda segala hal, entah itu pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, seperti kita tahu ya, kayak pemimpin-pemimpin wanita hebat yang bahkan dapat memimpin di pemerintahan dan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki sekarang sudah banyak, bahkan sudah berkiprah di kancah internasional. Dan saya ingin memberikan contoh, salah satu di sini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia ya, kayak yakni Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kakak sudah tahu ya pastinya ya, bahwa beliau di sini merupakan wanita sekaligus orang Indonesia pertama nih yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sungguh hebat banget ya Kak. Iya. Dan satu lagi Kak, selain itu juga ada sosok wanita yang sangat ditakuti oleh pelaku illegal fishing ya Kak ya, yakni Bu Susi ya Kak. Udah tahu ya. Nah, beliau merupakan pengusaha sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia pada saat itu ya Kak ya, saat menjabat ya. Dan meskipun beliau tidak menyelesaikan pendidikannya, beliau mampu untuk menjadi seorang pemimpin, bahkan mampu membuat perekonomian Indonesia di bidang perikanan meningkat. Itu sudah sangat luar biasa ya Kak ya. Berasal dari contoh-contoh tersebut kita membuktikan bahwa Indonesia ini perempuannya sudah hebat-hebat, bahkan sudah bisa setara dengan laki-laki. Jadi saya harap tidak ada pemikiran-pemikiran 3M dan segala macamnya itu. Bener banget ya Kak, memang perempuan sekarang itu hebat-hebat banget Kak. Nah, harapan kakak di Hari Kartini ini buat perempuan di luar sana apa sih Kak? Harapan kakak untuk perempuan di luar sana bisa sadar bahwasanya kita ini sudah setara dengan para lelaki, dan kita mampu mengembangkan potensi-potensi kita tanpa harus melihat stigma para masyarakat. Kita harus fokus saja pada diri kita untuk mengembangkan diri kita sendiri. Nah, harapan Kak Linda sendiri apa nih Kak di buat Hari Kartini ini buat para perempuan di luar sana Kak? Nah, harapan saya nih buat perempuan-perempuan di luar sana, jangan insecure ya. Iya, karena banyak di luar sana perempuan-perempuan yang merasa insecure akan dirinya sendiri, bahwa mereka tidak memiliki potensi yang bagus akan daripada laki-laki. Padahal menurut saya perempuan itu memiliki banyak potensi di dirinya masing-masing. Jadi jangan sampai mereka menganggap dirinya itu lemah, dan mari kita membangun lingkaran kekuatan antar perempuan ya Kak ya. Iya, karena kita itu harus juga bekerja sama untuk mengusir pemikiran-pemikiran masyarakat yang untuk mengusir pemikiran-pemikiran yang ada di masyarakat mengenai perempuan yang dianggap lemah. Dan kita juga harus membangun lingkaran untuk berbagi pikiran ya Kak ya. Dan berkat podcast ini kan kita juga sudah mengeluarkan pemikiran-pemikiran kita sebagai perempuan, dan berbagi perasaan juga untuk memupuk keberanian di antar perempuan. Dan percayalah, kita ini tidak pernah sendirian ya Kak ya, karena jika kita membangun karang bersama, kita tidak akan pernah merasa sendirian, karena sejatinya perempuan itu tidaklah lemah gitu Kak. Ya, memang benar ya Kak. Jadi setiap perempuan itu punya potensi yang berbeda-beda. Maka mereka itu jangan insecure gitu. Jadi bahwa mereka itu punya potensi yang berbeda-beda Kak. Iya Kak, benar banget. Karena menjadi positif itu bukan tanda kita itu lemah ya Kak ya. Benar banget Kak. Dari aku untuk perempuan nih, buat kalian yang di luar sana, jangan takut untuk berkarya. Karena beberapa wanita memilih untuk mengikuti pria, dan beberapa wanita memilih untuk mengikuti impian mereka. Karena
mana beberapa pemimpin terlahir sebagai wanita. Jadi tetap semangat ya. Nah, karena tadi pertanyaan terakhir, kami pamit. Semoga penjelasan kami tadi bisa merubah pola pikir kalian. Saya Alvita Dwi Savitri, sampai jumpa di podcast berikutnya.